Jadi ada fenomena lagi Ustaz, ini belakangan kita dibikin kaget dan geger. Karena ada satu grup di sosial media namanya itu Fantasi Sedarah Ustaz. Followersnya nggak main-main juga Ustaz, sampai puluhan ribu. Jadi grup ini orang yang menyukai hubungan sedarah dan saling membagikan kisah mereka di sana, bahkan sambil membagikan informasi-informasi, foto-foto yang tidak senonoh tentang perilaku menyimpang mereka. Pertanyaannya sebenarnya berzina dengan sedarah ini tingkat dosanya bagaimana Ustaz? Dan apakah ada ancaman khusus dan mungkin boleh dibantu kasih nasihat juga Ustaz, supaya anak-anak kita ataupun keluarga kita terhindar dari hal menyimpang seperti ini. Ya Allah al-musta'an. Allah tempat kita minta pertolongan teman-teman sekalian. Syaitan tidak pernah berhenti menjerat kita sebagai anak Adam sebagaimana janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia gagal menggoda kita di satu pelanggaran, dia akan pindah ke pelanggaran yang lain sampai ada yang nyantol gitu ya. Dan kalau kita sudah kena jaring dia di satu dosa, dia tidak akan tinggal diam di situ. Contoh misalnya mencuri. Di saat setan memulai dulu karena antum belum pernah mencuri, dengan hal yang kecil, mengambil air yang bukan punya antum, makanan, pulpen di kantor, misal sembunyikan punya teman, misalnya itu ya, atau memakan punya adik atau saudara, sebenarnya bukan punya kita. Kalau sudah terbuka, maka terbuka lagi godaan yang lebih besar. Sampai nanti kita melakukan perbuatan di satu dosa itu terlalu banyak berentet kemana-mana. Ada orang yang akhirnya karena terus diikutin hawa nafsu yang setan bisikkan, dari mencuri kecil ke mencuri yang sedang, mencuri yang besar. Akhirnya tidak sampai situ. Setan mulai bisikin karena sudah sampai pencurian besar, sudah merampok. Ya, akhirnya diikuti dengan pemerkosaan, diikuti dengan membunuh, diikuti dengan mencaci maki. Jadi numpuk satu dosa dalam satu perbuatan. Dan pada saat orang ini sudah terjerat dalam dosa tersebut, ya maka setan akan berlepas tangan setelah itu. Nah begitu juga dengan masalah perzinahan. Teman-teman sekalian, kontrol diri kita. Dimulai dari tontonan. Tontonan itu berbahaya sekali. Tontonan. Kalau sudah terbuka pintu tontonan yang haram ini, film-film porno mulai dinonton, rusak fitrah biologis kita. Akhirnya suami istri pun kalau melakukan hubungan biologis yang halal, mereka akan membayangkan yang ada di film itu. Rusak fitrahnya. Bukan lagi istrinya yang dinikmati, bukan lagi suaminya, tapi yang ada di gambar ya, yang dia lihat. Dan setan tidak akan tinggal diam di situ. Saya sudah bilang tadi contoh mencuri, nanti akan pindah kepada hal yang lebih besar. Sekali kita buka pintu itu, lama-lama setan akan buat muncul kejenuhan. Karena sudah biasa lihat film porno zina, na'udzubillah, antara laki-laki sama perempuan, maka pindahlah kepada laki-laki sama laki-laki. Muncul homo, perempuan sama perempuan, lesbian. Lebih jauh daripada itu karena sudah rusak sekali dia. Sampai biologis sama hewan misalnya. Itu terjadi, dirusak terus sama setan. Dia tidak akan tinggal diam. Supaya nanti orang ini kalau mau tobat, dia dihantui dengan perasaan terlalu banyak kesalahannya. Dan dia rasa tidak mungkin dia tobat. Itu yang terjadi. Jadi jangan buka pintu itu. Makanya Allah bilang, wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina itu. Dekatin saja jangan. Karena sekali terjerumus itu akan susah untuk melepaskan diri. Ada saja langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita. Nah diantaranya adalah orang seperti ini. Ya, mereka karena tidak faham agama Islam. Kalau haram ada namanya mahram. Mahram berarti haram untuk menikah dengan mereka. Ini orang yang menikah saja biologis halal tidak boleh. Apalagi berzina. Apalagi berzina. Itu tidak dibolehkan. Dan Nabi SAW pernah menyuruh mengutus satu orang untuk menghukum seseorang yang menikahi mantan istri ayahnya. Itu mahramnya. Ya. Agar dihukum. Karena memang dia melakukan pelanggaran. Jadi ini tidak boleh teman-teman. Hukumnya haram. Di bab zina yang paling berat adalah zina dengan mahram. Orang tua sama anaknya, ibu sama ayah sama anaknya, saudara sama saudaranya. Dan ini saya sangat yakin bermula dari tontonan-tontonannya. Karena mereka sering tonton, syaitan perlihatkan itu. Orang-orang yang membuat film-film ini tidak akan puas. Dia pun akan selalu buat inovasi. Kalau dalam biologis apa? Ya satu saja sama sebenarnya. Hubungan biologis itu satu, tapi dibuatlah varian-varian sama mereka supaya orang tidak jenuh. Di antaranya antara adik sama kakak, di antaranya sama hewan tadi, di antaranya sama jenis. Dan seterusnya. Makanya Allah al-Musta'an. Seperti ini teman-teman sekalian harus dilaporkan akunnya. Ya, dilaporkan akunnya, jangan tinggal diam, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dilaporkan ke pihak pemerintah karena ini sudah meresahkan masyarakat dan bisa menyebarkan kerusakan. Dan juga kita laporkan ke provider daripada media tersebut ya.
Apalagi kalau saya tidak tahu nih kalau sampai separah itu. Mereka saling berbagi cerita di situ, mereka berbagi cuplikan dan ini berbahaya sekali. Ya, ini naudzubillah dosa besar yang luar biasa. Secara hukum fikih, sebatas ilmu kami, kalau orang berzina dengan selain mahramnya, dibagi dua hukumnya. Kalau belum menikah, dicambuk 100 derah, diasingkan setahun. Bujang sama gadis zina, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah, janda, duda, atau masih status punya pasangan hidup, maka kalau kepergok hukumnya dirajam, hukuman mati. Tapi kalau zina sama mahram ini hukuman mati langsung. Gak pakai dicambuk lagi. Karena beratnya hukuman itu. Ini total zina terbesar. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang dosa riba yang pernah kita sampaikan. Riba 73 tingkatan yang paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya. Kenapa disebutkan ini? Karena ini di bab zina dosa yang paling besar.